Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Ibu Guru senang sekali berjumpa dengan kalian semuanya dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita belajar tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang hak dan kewajiban. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Baik, sekarang kita akan mempelajari hak dan kewajiban di rumah. Nah, apa saja? Ayo kita lihat sama-sama. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan manfaat istirahat untuk kesehatan. Nah, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga yang berkaitan tentang makanan dan tempat tinggal. Yang ketiga, siswa dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Yang keempat, siswa dapat menuliskan maksud ungkapan atau kalimat saran atau masukan dan penyelesaian masalah. Baik, kita lihat. Ibu ulas lagi ya tentang hak dan kewajiban. Nah, perlu kalian ingat bahwa hak itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Nah, dan kewajiban segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban di rumah ini itu akan Ibu jelaskan. Yang pertama, hak dan kewajiban tentang makanan. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban tentang tempat tinggal. Mari kita lihat satu persatu hak dan kewajiban tentang makanan. Nah, dalam kehidupan tentu kita membutuhkan makanan. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita? Yaitu hak kita dalam tentang makanan yaitu satu, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, kita berhak mengkonsumsi makanan yang bergizi. Terlihat pada gambar di samping ada protein, makanan yang mengandung protein, karbohidrat, mineral, dan kalsium. Nah, kita berhak untuk itu. Yang kedua, hak kita adalah kita berhak memilih jenis makanan yang dikonsumsi. Nah, tentunya kita memilih makanan yang bergizi, yang sehat dan halal tentunya ya. Yang ketiga, kita berhak menentukan berapa banyak takaran makanan yang kita konsumsi. Nah, kita dianjurkan tidak makan dan minum secara berlebihan. Yang keempat, kita berhak memberikan makanan kepada yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini jika kita punya kelebihan, kita bisa bersedekah kepada yang membutuhkan. Nah, kita lihat apa kewajiban kita tentang makanan. Nah, satu, kita berkewajiban membaca basmalah dulu sebelum makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua, menghargai makanan. Nah, apa maksudnya di sini? Yaitu kita tidak boleh mencela atau mengata-ngatai makanan ini, makan ini jelek, makan ini enggak enak, gimana. Nah, jika kita tidak suka makanan atau kita tidak menyukainya, kita tinggalkan, kita nggak makan. Jangan kata-katain. Kita nggak boleh mengatakan makanan yang nggak enak, makanan ini tidak suka, gimananya gitu ya. Jadi kita tinggalkan saja, kita tidak makan ya. Yang ketiga, tidak mubazir dan membuang-buang makanan. Jika kita hendak makan, kita ambillah secukupnya, dikira-kira ya. Yang keempat, membayar makanan yang dibeli. Kita kita berkewajiban jika kita membeli, tentunya kita harus bayar. Nah, yang kelima, menjaga kebersihan makanan. Yang keenam, mengolah makanan dengan sebaik mungkin ya, sehingga menghasilkan makanan yang bergizi, yang sehat dan layak kita konsumsi. Nah,
Apa kewajiban hak dan kewajiban tentang tempat tinggal? Yaitu hak kita di rumah. Nah, jika kita sebagai seorang anak, kita berhak di rumah itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan makan secukupnya. Yang ketiga, mendapatkan cinta dan kasih sayang ya bersama dengan nomor 1. Yang keempat, mendapatkan perhatian. Jadi jika kita sebagai seorang anak, kita butuh ya perhatian dari orang tua kita. Yang kelima, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Nah, adapun kewajiban di rumah yaitu sholat 5 waktu. Yang kedua, membantu orang tua, belajar, membantu orang tua, menuruti nasihatnya, dan menjaga kebersihan rumah. Baik Ananda, kita masuk ke kalimat saran. Nah, ini muatan bahasa Indonesia. Nah, jika kita melihat teman kita yang ada membuang-buang makanannya, apa kalimat saran yang kita berikan? Nah, kita menggunakan kalimat yang baik dan sopan. Contohnya, sebaiknya kamu tidak membuang-buang makananmu, karena itu adalah perbuatan mubazir, dan orang yang mubazir adalah temannya setan. Nah, kita gunakan kata apa? Kalimat saran, sebaiknya, akan lebih baik, usahakanlah, atau seharusnya. Itulah kalimat yang kita gunakan sebagai pendahuluan ya. Kata pendahuluan untuk kalimat saran. Nah, kita lihat untuk muatan matematika. Dalam pembelajaran ini kita belajar yaitu menentukan bilangan cacah yang jumlahnya diketahui. Nah, kalian perlu tahu bahwa bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Contoh, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, contoh soal. Titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 540. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nilai atau angka di tempat yang kosong? Nah, caranya adalah dapat dilakukan dengan mengurangkan 540 dengan angka berapapun yang kita inginkan, asal dia kecil dari 540. Nah, kita lihat ya. Misalkan kita ingin mengurangkan dengan angka 30. Nah, kita kurangkan 540 dikurang 30 sama dengan 510. Nah, sehingga dapat kita tuliskan 30 ditambah hasil pengurangan ini, itulah angka sebagai penambah yang lainnya, yaitu 30 ditambah 510 sama dengan 540. Nah, seperti itu ya. Nah, berapa lagi kemungkinan angka yang bisa kita buat? Nah, berapapun, banyak ya, bisa 40, 50, intinya dia kurang dari 540 atau dia kurang dari hasil penjumlahan ya, hasil jumlahnya. Nah, demikian dari Ibu Guru. Mohon maaf segala kekurangan, mudah-mudahan banyak manfaat yang dapat kita ambil. Ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik ya. Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.